warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadna asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa qala laqad karamna bani adama wa qala laqad khalaqnal insana dha'ifa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, pertama kita tentu menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam kini dengan rahmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam keadaan beribadah. Dipertemukan dalam keadaan beribadah, kau bagi kita adalah segalanya. Karena memang tujuan utama kehidupan kita itu adalah untuk beribadah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang ibadahnya paling banyak. Alhamdulillah, kita telah selesai belum melaksanakan ibadah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita kerjakan sangat banyak. Karena ibadah itu bukan hanya ibadah khusus, tapi juga ibadah umum namanya. Amrun jami'un lima yardahullah. Seluruh rangkaian kerjaan yang kita tujukan untuk menjadi ridha Allah itu ibadah saja. Malah termasuk mancampan atau membuang duri di tengah jalan, itu juga disebut dengan melaksanakan ibadah. Salam dan salam tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang hormati, kita sebagai ulang-ulang Islam nan tinggal di Indonesia, tentu kota panjang bahagia di Indonesia. Tidak bisa kita melarikan diri dari maksud adalah bahagian dari Republik Indonesia. Ada di depan kita suatu pesta besar yang mungkin tidak berapa lama lagi sesuai yang sudah diagendakan. Kita akan memasuki pemilihan kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah itu bupati ataupun wali kota. Itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Tentu kita nanti diperpanjang termasuk ke dalam. Karena itu adalah suatu kerajuan yang memiliki kaitan dengan kehidupan kita. Ada kok pemilihan kepala daerah itu terkait jauh ibadah, sangat terkait. Apakah pemilihan kepala daerah itu terkait jauh? Apakah awak memilih serugo atau memilih neraka, sangat terkait. Kenapa? Karena tahun 2009, tahun 2009 itu sudah terjadi ijtima ulama se-Indonesia, kebetulan datang dari Perpanjang. Nah, waktu itu kita masih ingat ada tampaknya di Tawalib, ada tampaknya di Dinia, ada di Sabi Mekah. Banyak yang dibicarakan oleh ulama waktu itu. Satu di antaranya yang dibicarakan, yang dimuzakarahkan atau didiskusikan adalah hukumnya memilih pemimpin. Hukumnya memilih pemimpin. Setelah ulama kita itu membicarakan lebih dari 3 hari, berbagai pendapat pun dikemukakan, tentu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada Sunnah, dan pembahasan-pembahasan lain. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa ternyata menurut hukum Islam memilih pemimpin itu wajib.
Kau sejalan juga pendapat jumhur ulama sedunia. Bahasa memilih pemimpin itu adalah wajib. Oleh karena keluar kata-kata wajib, tentu nanda satu dosa, nan satu bapak. Karena lalu kata-kata hukumnya wajib. Maka kini kembali se-Sumatera Barat khususnya Indonesia pada umumnya, tapi ini lewat dari kampung awak. Hampir seluruhnya materi ceramahnya untuk nama sampai bagian mampu tentu, bagian mampu. Itu Bapak Ibu hadirin, jangan sampai ada di antara kita umat Islam khususnya tidak satu memilih. Jadi mengambil sikap golput, golongan putih, tidak satu menyatu, itu bukan tidak ada konsekuensi, bukan tidak ada akibat, dosa. Bagi nama soal di waktu itu, Pak Ibu sama-sama PKTPS mengajukan suara Bapak Halo. Nah, Bapak Halo. Pertanyaan yang perlu kita jawab adalah apa kok sampai ada bana orang ada pai, orang ada satu deke dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang ndak pai atau ndak ikut dengan ndak ada alasan sama sekali, sakit ndak, halangan syar'i juga, maka orang itu sama dengan menganggap ndak apa-apa, ndak ada pemimpin itu. Nah, sama aja. Mungkinkah kehidupan ini akan bisa kita lewati kalau tidak ada pemimpin? Ibarat ayam tidak ada induk, sangat tidak mungkin. Tidak ada nama atur, sangat tidak mungkin. Sedangkan baru saja ada yang mantul, ada ketua. Baru ada yang mantul itu ada ketua. Namanya ketua baru. Dia mantul. Apa lagi itu manusia? Komunitas-komunitas binatang yang tinggal di Rimbo, singo liar, kabau liar, ruso liar, itu ada ketuanya. Dia ada pilkadanya. Cuman pilkadanya tentu tidak sama jawab, caranya belum. Jadilah merupakan khalqah, ketetapan oleh Sang Pencipta. Nani dikoyo ada kelompok dan kelompok itu ada ketua. Tidak mungkin tidak ada ketua. Bahkan kau sampai wajib, tidak mungkin tidak ada ketua. Sebab apa Ibu? Awak dalam hidup kau tidak pandang bulu siasa Jawa. Kepentingan awak sama-sama butuh makan, sama-sama butuh berpakaian. Sehingga awak dalam hidup itu makanya dari kaja-kaja yang awak lakukan tadi, awak ingin mendapatkan lebih, ingin mendapatkan capek. Nan menjual nak mahal, nan membeli nak murah. Itu kasamu seluruh awak. Ada contohnya. Ada kawan aku mengalih buku niam. Lima bu? Dia buku niam. Kalau kain. Jadi hari Sabtu tu baik ke situ lama galaknya nampak aku. Alun dijujanya lah galak. Katanya bu, kok tanpa leman rencana galak ini nampak mah? Apa mau ya? Awak tadi membawa buaya makan luar kok. Oh iya mah. Nah tadi membawa buaya makan. Abang kok sampai itu nah ya. Alhamdulillah ya. Dalam 3 hari kok penjualan agak meningkat. 2 kali lipat malah. Oh itu yo. Kan kalau itu tidak sekadar makan, tidak insya Allah tidak sekadar makan ya. Di samping nambare yo ada narina. Cuman kok iyo tan bagindo mengecekkan bantu itu taingin tekana di badan kamu. Ayo bertanya mbak sepatah. Bang kok sampai 2 kali lipat penjualan. Akan itu dia kade sebalah tutut. Kade sebalah tutut. Oh itu yo. Padahal dijual juga kade sebalah itu sama. Jadi dek tutut kade sebalah itu
maka kawak selarang beli sadonya. Oh gitu. Kalau 3 harinya tutup kadang sehingga lebih kandung penjual awal. Apa sampai kutik dia soal orang mah kadang orang gampang gitu. Nyemen tuanya sakit. Sehingga tasita lawan katunti itu dia tenaga lain dah ada tapi kadangnya oh itu ya. Itu kalau tidak hati-hati itu Pak Ibu, coba potong kalimatnya. Alhamdulillah mentuanya sakit itu jadinya. Malah kalau tidak hati-hati bisa berkembang lagi. Tuan-tuan sudah mentuanya sakit, anaknya sakit. Bekola pada suara anaknya kanakannya sakit lagi. Sudah kanakannya bini sakit lagi. Asratinya mati lagi. Habis itu kesudah. Coba yang tidak Pak Ibu kalau tidak ada aturan. Terjadilah heboh di dalam hidup karena hidup itu dalam kompetisi. Uji bahas payo awak paling tiga dulu. Awak berkompetisi bahas payo lagu awak paling banyak. Kan begitu. Maka di situ kok perlu lagu aturan. Kalau di pasar itu maka kalau pasar ada strukturnya. Aku di antara contoh ringan kita sampaikan kepada kita nama samo. Baso tidak bisa awak menyatukan baso memilih pemimpin itu tidak wajib para makanya kepada kita bersama walaupun awak yakin kita nanti dalam masa jiko satu satunya cuman kalau ada kawan kita cik juga tengah dengan tidak awak cegah semenjak dari kini jadi bulan November nanti itu ajan sampai awak tidak ikut tidak satu menyatu nandak boleh istialah juga gitu alah tak ada guna loh itu tak mau. Bapak Ibu hadirin sekalian, paralu sajak dari kini diuraikan sajak jauh-jauh ditarangkan karena ada paralu akan tu dua penimbang-nimbang mereka. Itu yaitu menjawab satu pertanyaan. Siapa yang dipilih ya? Siapa yang dipilih? Seorang buya, seorang ustaz boleh di dalam masjid tidak boleh marahkan kepada satu calon betul tak kerana itu tapi memberikan kriteria mencerdaskan umat ataupun masyarakat wajib dia berbalik wajib dia guru dan sampai terbalik ujian dalam arwah sebab sekali kita memilih itu akibat yang dirasakan oleh sekali uang memilih itu tidak 2 hari dah. Berapa lamanya Pak ya? 5 tahun. 5 tahun. Makanya apa yang disampaikan kepada kita nama sama? Memilih pemimpin pada hakikatnya adalah melanjutkan kehidupan. Melanjut kehidupan garis lurusnya adalah mempitaruhkan anak-anak dan cucu-cucu generasi yang kita cintai. Di mana anak-anak dan cucu-cucu kita itu K3 awak kapai. Nala kapalo 6, nala kapalo 7, mungkin ada cek-cek nang kapalo 8. Itulah dah ke kematuan itu 6. Akankah awak meninggalkan anak dan cucu dalam berantakan? Atau mungkin awak bersikap katinya lah atau itu? Kepemimpinan memiliki kaitan secara langsung kepada nasib generasi. Jadi kau tak tentang ikon yang kali ditaruhkan kepada pemimpin dan wakilnya. Ekonomi anak-anak awak, kesehatan anak-anak awak, pendidikan anak-anak awak, keberagaman anak-anak awak, pergaulan sosial anak-anak awak. Itu kalau kita taruhkan. Karena apa? Karena itu tidak bisa lepas dari pola kepemimpinan. Nah untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, setiap yang baik ketampe pemungutan suara harus murni danlah memiliki pertimbangan yang sangat dalam. Batu-batu nan awak pilih itu nan tape. Jangan sampai ada disabukkan oleh nan lain-lain. Contoh di embel-embel. Mau sampaikan saja ke Mama Ibu. Akankah anak kandung darah daging kita jual 500.000?
Akankah anak dan cucu kita yang tidak bersalah kita jual tegara terima? Kan lah terbayang deh Pak Ibu dan Bapak Kasih. Itu secara itu adalah orang tua yang menzalimi anak, orang tua maniayu anak, sabuknya menjual anaknya mati. Anak sekarang punya masalah gotu, jual mati, jual tegara terima. Kepada paslon-paslon anak itu sampai dia Pak, akankah kita membeli anak masyarakat kita tidak berdosa 500.000? Sampai dia tidak kapak ibu saja, timbal balik. Sabuk nampak dia pun pandang Jawa dilayangkan, pandang lagi ditikiakan, agak resah wa arah kemana. Karena menginginkan kesenangan sesaat, biarlah jadi korban kesenangan 5 tahun. Karena menginginkan kesenangan sesaat, biarlah anak wak sangsara selama 5 tahun. Situ jadi. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, tuang-tuang, aman kami sorakkan dan aman kami sampaikan, kau tidak bana akan membuat penyakit badan sudah 100% setidak-tidaknya berkurang. Nah oleh karena itu, tidak boleh ada embel-embel. Jadi oleh karena itu siapa kau pilih yang terbaik. Nah kau pilih adalah yang terbaik. Yang terbaik dalam apa? Menurut konsep Islam, dan itu juga dibenarkan oleh hukum positif dan ada. Asalnya macam peraturan di undang-undang. Karena peraturan di undang-undang dan gue di negara apa, tidak boleh bertentangan dengan sumber dari segala sumber undang-undang. Apa itu? Pancasila. Undang-undang sampai 5. Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala kalau di awal. Itu dasarnya. Jadi agama adalah sumber hukum di negeri kita. Saja nak kali gue, apakah itu perbuk, apakah itu perwako, apakah itu perbuk atau perda dan sebagainya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang Pancasila itu sejalan dengan jalan agama. Artinya tidak boleh bertentangan dengan agama kalau jalan buktinya. Nah Bapak Ibu, ada aturan, pilihlah orang yang amanah. Nah, kau nak kawat sebar kawan-kawan itu mengecek di Lampau, mengecek di Kadai, di Jalan Nenggolong, di Pasar Narami, sampai Matautawa sampai Kajo, kekeo sia nana mana. Nah, cara maujinya amanah atau tidak, murahnya Pak Ibu. Pemimpin yang amanah, qauluhu hajatul ummah. Pemimpin yang amanah adalah isi utahnya tuh bahas supaya umat masyarakat sejahtera, ndak baiknya orang kesejahteraan. Jadi qala hajatul ummah la qala hajatuna. Dia tidak berkata membicarakan menyibukkan diri untuk mengkaji hajat umat, bukan mencari hajat diri, hajat keluarga. Itu yang amanah. Pilihlah yang terbaik, yang kira-kira mengarah ke situ. Ada di satu masjid aku mengaji di Manteko, bangi jemaah kamu. Tidak ada nama rupiah. Jangan ibu menjustis. Awak ini bersyukur, ada sama calon bersyukur ada. Tidak ada calon bakal. Pilih mereka yang terbaik. Ia jelek satu alanya. Pilih yang jeleknya sedikit. Pilih jeleknya yang paling sedikit. Habis itu caranya. Jangan sampai nak ambil dia. Pasti bertingkat-tingkat jelek. Jelek berat, jelek menengah, jelek tipis. Pilih yang tipis lah. Habis itu caranya. Apa alat ukurnya Buya? Kalau Buya mencari cai macam acau bantuan tujuh itu terdapat pedoman kami. Terdapat pedoman kami. Secara umum syarat untuk terpilih itu 3. Pada saya kan? 3. Pertama, ada kesediaan. Jangan sampai orang memilih orang tidak bahasa dia. Biasanya kesediaannya itu ditandai dengan jalannya tuwi, syaratnya penuhi sesuai dengan
aturan yang berlaku di daerah itu. Nah, kalau di Indonesia itu mendaftar melalui partai atau mungkin independen, itu jalan dibuat dan disepakati. Nah, menandakan dia bersedia melakukan itu. Ketika itu dia lakukan, itu menandakan bahwa dia bersedia, berkeinginan. Yang kedua, berkemampuan, mampu. Nah, kalaulah dikatakan mampu, apalah boleh dia jangan Pak. Sebab apakah dia mampu atau tidak, jangan ditanyakan ke dia. Sebab kalau katanya oke, ini mampu saja ini. Tapi tanyakan kepada orang lain, atau awak mencari apa sama-sama mampunya atau tidak. Sebab biasanya kalau ingin tahu tentang seseorang, jangan tanyakan kepada orang itu, tapi analisa saja. Kalau ingin tahu seseorang, cari saja satu, siapa kawannya. Yang kedua, di mana tampek bermainnya. Nah, baru yang ketiga biko saya dua aja. Asli di sana tiga apa tahu awak saya. Di kalau ingin tahu orang cari siapa kawan. Di mana mainnya? Itu namanya. Nah, kita lah sama-sama beko berdiskusi. Tak kalau menjagokan lupa mainkan awak sama awak untuk menganalisa tiga kok. Siaran baiknya. Siapa kawannya di mata baik-baiknya. Itu tak dapat jawab, batanya kepada orang dapat dicari informasi. Ikolah makanya ada proses. Mulai ini proses lah jalan. Awak di permainan bertiga. Nah, pilih awak tiga. Kita tidak usah menjelekkan si A, si B, si A, si B, si A, si B, tapi pilih yang terbaik di antara bertiga tadi. Nah, jadi apa juga hadirin pilih yang terbaik. Jadi apakah yang mampu? Jadi kemampuan itu awak dah cari. Kemudian yang kedua, kemampuan di sikoko tidak dilakukan adalah kemampuan di dalam memimpin. Nah, semua memimpin kau punya seni tersendiri pula. Itu banyak kalau dibicarakan sangat banyak. Semua secara umum, buah biasa contoh mengatur solat. Nangka disuruh jadi imam, pertama tentu seharinya bacaan rancak. Jangan orang belo, orang telo disuruh jadi imam, maka jadinya betul. Sudah itu umurnya tua. Sudah itu syarat berikutnya pengetahuan agamanya banyak. Sudah itu syarat berikutnya pengikutnya atau jamaahnya banyak. Anak kalimo inyo sehat. Sehat. Jangan sasamu pun ada yang macam ayat atau sakit ayat bagai. Mana itu nasihat. Jadi kalau sama kalinya sehat tua umurnya. Sama lu umurnya saya banyak pengetahuan agamanya. Sama lu pengetahuannya saya banyak pengikutnya. Sama lu pengikutnya saya gagah. Di gagah aku perlu amo mengartikan gagah sehat. Sesama ya. Habis kau 2 tahun ni mati deh akan ngawak. Dia tak sehat. Atau kriterianya apa itu? Jadi orang yang punya pengetahuan itu. Apakah ia punya pengetahuan tidak? Itu akan bisa awak cari melalui tingkah dan perilakunya sehari-hari. Lu nggak mengenal ini lama ngipak, lu nggak mengenal ini lama nari, tidak ada. Nah, biasanya orang lama toko akan bisa wacali dari perilakunya. Dia punya kemampuan atau tidak. Anak ketiga syaratnya ada dukungan. Nah, jadi barunya menjadi ada dukungan, didukung oleh masyarakat. Makin banyak orang yang mendukungnya, maka akan makin suksesnya. Makanya secara tidak langsung Pak Ibu, yang diangkat jadi pemimpin itu 2 macam. Ada namanya al-mahbub, ada al-makruh. Pemimpin yang dicintai dan pemimpin yang dibenci. Apa itu pemimpin yang dicintai? Asli. Tidak kuning dan kuning. Tidak masin dekar. Tapi asli. Sebenarnya al-mahbub, jamaah gitu. Al-makruh, dibenci, bukan dibenci, tapi dicintai, disayang oleh jemaah. Dalam salat contoh Nabi Sabit tadi, kalau nan maju kamu itu adalah guru atau
imam yang disenangi oleh jemaah saju senang baca ayat tak kecil jemaah, dan kalau ini imam saju semua dan tagak. Tapi le kurang pai itu imamnya kuliah baca panjang ayat bilu ke ruku apa ni. Pada kuliah aja, bukan masalah kuliah, ini tu orang jajuk aja. Bagi calon-calon tu, belum sampai tu awak disayang orang tu dijajak orang pikir sudah diri surang. Jangan sampai terpilih orang yang dibenci. Bagaimana kau sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah berhasil karena al-mahbub, dicintai oleh umat, disayangi oleh masyarakat. Karena ada nama cerita tu tiba di Madinah, jang dan kalambari pergi ke Makkah, dia ada orang berkumpul-kumpul dekat Kaabah. Kira ada pengajian. Rupanya nama dia pengajian pada anak muda Muhammad namanya Iwana Santiago. Elo bahasanya, mulik mani kucing dan murah, dan disampaikan itu ia mana butir-butir ameh sudah sampainya. Yo, main kecil seorang lain. Yo, ngecek sama yo. Sampailah bersama-sama. Dia kok pindah ke Madinah atau pada ada hati awak. Tahu-tahu Nabi pindah, dapat sambutan lagi. Kok namanya Al-Mahbub. Itu yang menjadi modal dasar dan Nabi membangun Madinah. Sebab masyarakat itu mencintainya saudara. Bisu awal kata royo, waktu dulu keluar saudara. Sebab yang mengumumkan orang mencintai. Taraga birahi orang nak masuk ini itu lagi kira. Keindah dijajak ini dibenci. Palas itu aja, tibunya aja. Sakit dia mangka kalau lain jadi. Bapak Ibu, apa ingin sampaikan kepada anda masamu, sebutan pemimpin itu di dalam Islam ada 3. Kadang pemimpin itu disebut dengan amir. Yang kedua, kadang pemimpin itu disebut dengan rais. Dan yang ketiga, kadang pemimpin itu disebut dengan ra'in. Itu sebutan pemimpin dalam Islam. Ketiga-tiga sebutan itu punya makasih supaya pemimpin itu bisa maksimal, bisa baik, bisa mengantarkan umat masyarakat kepada kesejahteraan. Cik-cik kita kupas. Makasihnya pemimpin disebut dengan amir. Amir artinya perintah, amaro yang mulu. Sehingga ulul amri orang yang punya perintah atau orang yang diberikan wewenang. Abah caranya orang memilih supaya orang yang diberikan wewenang, diberikan kekuasaan, menelurkan perintah-perintah yang baik. Jangan sampai membuat undang-undang yang dapat ketentuan. Nah, dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah kamu. Jika kita lihat ayat ini saja, itu sudah mulai dapat pengertian apa. Sia ulul amri dan doa pilih. Ketika menyebutkan Allah, ada atii'un, atii'ullah. Ketika menyebutkan Rasul, ada atii'ur Rasul. Tapi ketika menyebutkan ulul amri, tidak ada atii'ullah. Sebab cuma atii'ullah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum, tidak ada atii'ullah. Ada tafsir murah nama itu. Artinya apa? Pilihlah ulil amri ko, pemerintah ko, pimpinan ko yang bisa dijamin bahasa perintah dan kanjeng kan ndak batantang jo kedua hati yang sebelumnya. Ndak batantang jo hati Allah, ndak batantang jo hati Rasul. Apa caranya? Nang sejarah. Ciri-ciri pemimpin yang hatinya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul tentunya taat barang, memiliki komitmen keagamaan yang tinggi. Jangan dipilih orang tidak sembahyang. Sebab itu puncak dari segalanya. Baru caranya pemimpin tidak sholat. Nyokam aja orang sholat jamaahnya jadi imam dia sholat sembahyang, sembahyang sholat kalian dan tidak ada, tidak mau ter. Itu maknanya amir. Kemudian kedua, baru sampai di dalam Islam disebut dengan pemimpin itu rais. Sehingga ada tekanan waktu dalam rais am. Rais berasal dari kata raksum. Raksum itu artinya kepala.
li kata. Nah, kalau leher ke atas antara yang bawah, di situ mata, di situ telinga, di situ hidung, di situ muncul, dan lebih-lebih di situ ada otak atau kepala. Oleh karena itu seorang pemimpin yang dipilih harus yang punya mata, mentara pencariannya, harus yang punya telinga, yang nyari yang pendengar itu, harus mempunyai hidung, pandai minum, atau sawahnya, harus yang punya mulut bisa bicara, tetapi yang paling penting harus yang punya yang punya akal, punya pikir. Nah, itu maknanya. Nyo harus mampu melihat muka, belakang, kiri, kanan. Siapa kaya cari masyarakat. Anak kapan tu centang kena bilai, kurang kena kuat. Anak kapan tu selalu melihat dan melihat. Ajar sampai dipilih pemimpin dan tak punya mata. Nyo ada orang mencari di butuh. Nah, kenapa yang baik? Nyo mencari tapi butuh pirabut. Siatu nanda mau peduli dengan lingkungan. Jadi seorang pemimpin yang matanya itu nyala, maka disebut kepala, disebut rais. Kalau tua dewa itu mah kepalanya, kalau kan tua lah, kepala dinas lah, kepala daerah lah. Maka jadi sampai kepala sebut miniaturnya, contohnya kepala di badan apa? Harus yang punya telinga. Berapa banyaknya jeritan-jeritan yang kadidana, masukan-masukan yang ditampung, respon-respon yang kadidana. Jangan sampai terpilih pemimpin yang pakak, nantuli, baik yang dicari ada mata, maupun yang didana ada telinga, itu dimasukkan ke dalam suatu alat, lalu diolah. Alatnya bernama otak. Nah, sehingga harus pandai berfikir, memiliki pandang jauh ke depan. Alubakile labakala. Pandai mencari antisipasi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Diolah otak. Setelah diolah oleh otaknya, dimunculkan oleh mulutnya dalam bentuk program. Mencari solusi-solusi jalan keluar dari segala mana. Itu ada mencari kepentingan. Jangan sampai orang membutuh. Sebenarnya paling payah Pak Ibu, kekuasaan itu adalah alat. Kok tagian dawa alat itu ke orang gilo bahnya pedang atau lagi. Tagian orang gilo, kan ada istilah orang gilo bala diam. Bakal orang gilo belajar. Pertama orang takwi, sudah itu orang pahit kedua. Nah, bakal kalau orang gilo tagian diam, maka pilihlah orang yang akan kita serahkan diam kepada orang yang sehat akal, sehat mantaunya, sehat telinga. Nah, jangan sampai tersasih akia orang gilo tagian aja awal-awal ditabi. Itu dalam pengertian Rasul. Nah, ketiga, di dalam Islam pemimpin itu disebutkan ra'in. Ra'in. Ra'in arti bahasanya pengembala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya dari kepemimpinannya nanti. Bama kau sampai pengembala kau dijadikan identik dengan pemimpin dalam Islam. Nah, ampe pului gua gak tahu. Hanya digembalakan oleh seorang anak pengembala. Kalaulah anak gembala ada waktu juga mengembalakan kabau udang dan amanah, nyejuasa kabau tu siku ada kata udah bos itu. Pun nampak hilang lalu kasar. Maka pilih yang amanah. Ia jago kabau. Ketika kabau masuk ke tengah padang, pai makan aman.
kok nyesasek ke sawah orang, kok nyesasek ke para orang, maka anak gembala akan menyelamatkan kerbau itu dari tersesat. Maka berikanlah amanah pada pengembala yang benar, pengembala yang jujur, dan pengembala yang jujur itulah dia pemimpin. Bapak Ibu hadirin sekalian, satu kali Umar bin Khattab mengadakan inspeksi atau patroli kalau dalam bahasa awalnya. Ilir kampung, mudir kampung, basualanya dengan seorang anak muda yang sedang membalukan kambing. Nyecubulah uji mana kebalu. Wahai anak muda, benarkah kamu yang mengembalakan kambing ini? Benar Tuhan. Berapa ekor semuanya kambing yang kau gembalakan ini? Ada sekitar 800 ekor Tuhan. Oh iya. Kamu berapa digaji? Gaji yang 20 dinar Tuhan. Terlalu kecil itu gajimu. Sekarang begini saja. Aku beli kambing ini 2 ekor. Terima uangnya oleh kamu langsung. Saya yakin induk samamu tidak akan pernah tahu. Agak banyak membepiti pulang seketek. Kami sama amali sepatu bagai, amali baju bagai. Kecil nak malu jaga ibu-ibu. Bapak, saya yakin induk semang saya tidak akan tahu bahwa saya telah menjual kambingnya 2 ekor kepada Bapak. Tapi Bapak, saya takut karena Tuhan tetap tahu. Malaikat rakib atib di kiri kanan saya akan tetap menuliskan apa yang sudah saya lakukan ini. Ada tapuak-tapuaknya punggung nak walau ke Umar, nah selananya dan mujiamnya. Ayo kue ini menang. Kalau lawan tua itu apa ada di bukannya jual sedikit dakkan. Tidak ke Makassar dulu. Abawa memilih anak berbaloi bantu ekor. Itu namanya raya. Tidak beberapa hari setelah itu Umar melakukan inspeksi lagi. Agak diperluasnya perjalanannya di kampung. Dari jauh nampak di beliau api dikit. Ditulis di Umar. Umar berjalan hanya berdua saja dengan ajudannya, tidak pernah diberitahu sama yang lain. Ternyata api itu ibu berasal dari satu pondok. Umar mencari diri-diri diam. Ada seorang nenek sedang memasak sesuatu. Dan di sebelah kirinya ada seorang, mungkin cucunya perempuan sedang tidur. Umar melihat ini apa yang direbus. Lala biasa jam pajak agak tidak masak-masak orang itu. Tidak tahan Umar nyetokok itu. Masuk Umar. Ibu, tolong ibu jelaskan apa yang ibu masak. Anak muda. Nah, ibu kan tak tahu sih anak ibu pada khalifah. Anak muda. Yang aku masak itu adalah batu. Aku masukkan air dan aku merebus batu. Kenapa batu yang ibu rebus? Karena kami tidak punya makanan lagi. Kalau saya rebus batu ini, setiap kali cucu saya bertanya, saya jawab, sebentar lagi cu, tidurlah dulu, tonton siang lagi. Beko kalau adalah siang, kan dapat dicari di mana mungkin menangi umat. Dia mohon izin kepada ibu itu, terus pergi ke rumahnya, diambil korma, diantar lagi. Ibu, ini makanan yang sesungguhnya, masalah. De pucuk di kita, ular dan tibu. Semua dikali, ayah datang. Dimasak sebentar, berbagi, makanlah anak ketek atau cucunya tadi. Besok pagi, datanglah ibu ke menemui khalifah. Ya Tuan Khalifah, tadi malam ada seorang anak muda singgah ke pondok saya. Saya diberikannya korma 1 karung. Tolong carikan anak muda itu untuk saya. Saya ingin berterima kasih pada si anak muda kok. Ini sendiri. Ibu, anak muda itu sudah diutus Tuhan untuk menemui ibu, dan ibu tidak usah mencari karena dia sudah pergi. Dalamnya dia tahu. Nah, kalau dia Khalifah Umar zaman kini nyobok wartawan dua balik.
bana memberi taden itu kalau nanti ini kan itu barang sedekah dua til itu ya. Nah Bapak Ibu, apa yakin nang kabantu Umar bin Khattab di jari zaman kini mungkin lebih minta sisir kali bewa. Tapi setidak-tidaknya mendekati. Amo sengaja menyampaikan itu kepada Bapak Ibu tiga macam tadi, tuan-tuan bertambah di pengetahuan awak. Di dalam dasar untuk memilih dan memilah siapa yang cocok, siapa yang ketampe. Kenapa? Karena terlalu tidak sampai hati awak. Menyerahkan Padang Panjang sebagai kota salam di Mekah, kota pendigir semuanya Saiswa kepada orang-orang yang tidak ada perhatian kepada salam di Mekah itu, yang tidak ada perhatian kepada masjid-masjid ini. Sejak Saiswa Padang Panjang sebagai kota salam di Mekah. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kadang-kala kita bahas pergaulan anak muda ini. Kadang-kala takkanlah kita bahas maksiat berkembang di sekeliling awak. Ikulah kita hendak kawak unian, pasal hendak kawak turi kepada pemimpinan awak pilih. Oleh karena itu kembali kita bersama seleksi warna raja-raja yang mampu saja pribadi tentu berada di wilayah tidak mungkin mengarahkan kasihan saja. Atu buat dia awak banang raja, banang kailo. Boy yakin Bapak Ibu berkat doa kita bersama-sama. Pasti Allah mengijabah dan mendengarkan doa kita. Mudah-mudahan masyarakat kita makin cerdas dan makin rasional di dalam menentukan pilihannya. Tidak boleh bertukar pilihan, tabujuk tarayu diundang di media batu. Sebut sanksi awak kalau itu nanti jadi kadipangan negara awak. Mari kita dengan bismillah kalau dapat istiqorah. Waktu itu kan masih panjang dan alhamdulillah mereka oleh undang-undang diberikan kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, dan itu memang kewajibannya dan itu haknya untuk menyampaikan kepada orang banyak itu haknya. Artinya dewan yang memilih dan tidak boleh ada paksaan, karena itu adalah hak masyarakat untuk memilih. Jangan sampai orang tidak satu memilih. Itulah nang kini kaji Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya bagi kita bersama, karena bagaimanapun takai di kehidupan beragama awak. Anak nantu wana mau pauzan dan ketek wana musneti. Iyalah kerana orang ajar tentu mengajilan suam berhenti kesolok kepada sebuah timur situ hari pagi. Kalau waktu isya dalam masuk, iya wajib juga mengaji berhenti. Dan gitu. Mudah-mudahan akan ada manfaat. Salah aja jangan maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.